peningkatan kesejahteraan guru non-ASN sebesar 2 juta rupiah. ASN-nya naik tapi kenaikannya sesuai gaji pokok. Saya nggak tahu gaji pokoknya berapa, saya nggak tahu. Yang pertama, kami akan menyelenggarakan puncak peringatan Hari Guru Nasional 2024 yang insya Allah diselenggarakan tanggal 28 November jam 3 sampai jam 5 di Velodrome Rawamangun. Dan kami tadi menyampaikan kesediaan Bapak Presiden untuk dapat membuka dan memberikan pengarahan dalam acara Puncak Hari Guru Nasional 2024 dengan tema Guru Hebat Indonesia Kuat. Yang dalam acara tersebut nanti akan disampaikan peningkatan kesejahteraan guru non-ASN sebesar 2 juta rupiah dan peningkatan untuk gaji guru ASN sebesar gaji pokok yang mereka miliki. Nanti akan disampaikan pada saat puncak peringatan Hari Guru. Ya. Jadi peningkatan kesejahteraan ini juga nanti mengikuti peningkatan kualifikasi. Gitu. Jadi karena dia kan sudah dapat sertifikasi, dia harus ikut PPG. Nah, PPG itu kan pelatihan untuk bagaimana guru yang sudah memenuhi kualifikasi D4 atau S1 itu meningkat kualifikasinya sesuai amanat undang-undang, kan harus punya kualifikasi. Yang dengan kualifikasi itu dia punya sertifikasi. Dengan dapat sertifikasi maka dia dapat tunjangan sertifikasi. Jadi clear ya. Jadi bentuknya tunjangan kesejahteraan melalui sertifikasi. Ya kalau pendapatnya meningkat masa kualitasnya nggak meningkat. Jadi kira-kira begitu. Kemudian yang kedua, kami menyampaikan terkait dengan beberapa yang menjadi kebijakan kami untuk pembelajaran coding sebagai ekstrakurikuler, sebagai kurikulum atau mata pelajaran pilihan di sekolah. Yang dimulai dari sekolah dasar, mungkin nanti kita akan kaji apakah mulai dari kelas 4 atau seterusnya, dan itu bisa kita selenggarakan sebagai bagian dari materi pelajaran pilihan di sekolah. Dan Pak Presiden sangat mendukung untuk pembelajaran coding di sekolah. Kemudian yang ketiga, ini yang mungkin sangat ditunggu oleh teman-teman wartawan terkait dengan PPDB Yonasi. Jadi begini, Yonasi itu kan filosofinya ada 4 ya. Yang pertama, Yonasi itu kan filosofinya pendidikan bermutu untuk semua. Yang kedua adalah inklusi sosial. Yang ketiga, integrasi sosial. Yang keempat, kohesivitas sosial. Ini semangat dari Yonasi itu. Sehingga mereka, anak-anak ini bisa belajar di sekolah-sekolah yang dekat dengan rumahnya. Yang kedua, anak-anak dari berbagai kelas sosial itu juga bisa belajar di sekolah yang sama. Sehingga tidak ada segregasi antara, mohon maaf, misalnya anak-anak dari kelas yang mampu dengan tidak mampu. Karena itu ada inklusi sosial di situ. Karena Yonasi itu kan pakai empat kriteria. Yang pertama domisili, tempat tinggal. Yang kedua prestasi, yang ketiga afirmasi, yang keempat mutasi. Jadi dasarnya kan itu. Nah yang kedua yang juga perlu kami lihat berdasarkan pengalaman beberapa daerah, itu nanti juga ada alokasi untuk sekolah swasta. Karena selama ini di antara kritik terhadap Yonasi itu banyak sekolah swasta yang tutup, tidak kebagian murid. Sementara negeri itu muridnya berlebih, yang karena muridnya berlebih itu kadang standar mutunya tidak dapat terpenuhi. Karena rasio guru dan murid menjadi tidak seimbang, sarana dan prasarana juga menjadi tidak dapat tersedia dengan sebaik-baiknya. Nah berbagai kelemahan ini sedang terus kita pelajari dan kami perdalam, sehingga mudah-mudahan pada tahun pelajaran 2025-2026 itu kami sudah bisa menerapkan zonasi dengan sistem baru yang kajiannya terus kami lakukan dan keputusannya nanti dalam sidang kabinet. Tidak hanya persentase, tapi juga nanti bagaimana sekolah-sekolah swasta juga. Sekolah-sekolah swasta itu kalau pengarah beberapa daerah itu kan ada yang kemudian disubsidi.
Nah, tapi ini sangat bergantung dari kemampuan pemerintah daerah. Ada juga yang misalnya negeri dibatasi tapi swastanya dilihat akreditasinya. Nah, ini nanti berbagai skenario dan praktek baik yang ada di provinsi-provinsi itu yang coba nanti kita perdalam lagi, dan nanti kemudian akan kita ambil kebijakan zonasi sehingga ya dapat mencapai 4 idealisme tadi itu. Pendidikan bermutu untuk semua, kemudian integrasi, inklusi, dan kohesi sosial.